Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang keluhan dari salah satu sahabat yang masih pemula dalam menanam anggur, sehingga karena belum mengerti sistem percabangan anggur. Pada video kali ini sengaja saya buat untuk menjawab daripada keluhan kawan-kawan itu. Sengaja saya samakan model tanamannya dan juga jenisnya. Jadi pertanyaannya adalah, ingin membuahkan anggur tetapi tidak memiliki cabang tersier, apa yang harus dilakukan? Oke, ini varian Angelica. Kita tanam di planter bag 50 liter. Kita mulai urut dari pohonnya. Ini varian Angelica. Kita tanam di planter bag 50 liter. Media tanamnya tanah dan sekam mentah, serta remukan cangkang telur. Hanya 3 itu. Jadi ini media tanam yang saya gunakan untuk pohon ini hanya campuran tanah, sekam mentah, dan cangkang telur dengan perbandingan 1:1. Oh gini, tanah dan cangkang telurnya, tanah dan tanah dan sekam mentahnya 1:1. Nah, cangkang telurnya kurang lebih 2 genggam kita campurkan ke media tanam ini, tetapi kita terus tambahkan untuk cangkang telur itu untuk menambah asupan kalsium pada pohon ini. Oke, kita mulai. Ini pohonnya. Ini menggunakan rostock varian Isabella, varian Angelica dengan rostock Isabella pada pohon. Nah, ini seperti ini rostocknya. Jadi kawan-kawan jika melakukan atau mendapatkan bibit hasil sambung sisip seperti ini. Sebentar. Jadi batang rostocknya kering sebelah. Terlihat ya. Jadi ini kita harus potong seperti ini. Nah, nih. Supaya kambiumnya menyatu. Ini akan kering sebelah jika menggunakan sambung sisip kebanyakan seperti ini. Jadi kita harus buang yang kering supaya kambiumnya menyatu. Oke, seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, kita buang kulit yang sudah tua seperti ini. Kita kupas. Ini enggak apa-apa. Jadi kita harus kupas ini. Karena ini menjadi sarang kutu perisai. Nih. Seperti ini ya. Nih. Pastikan batang di dalamnya sudah coklat. Kalau belum coklat jangan dikupas, nanti mati. Nah, seperti ini. Yang dicoplas cuma kulit luarnya saja nih. Ini isinya kutu perisai nih. Nih, jadi seperti ini. Kita bersihkan supaya tanaman sehat dan bebas dari kutu perisai. Seperti ini. Nih. Udah coklat ya di dalamnya. Nah, ini belum kita kupas karena ketika kita akan kupas tuh masih hijau. Ini menunggu 2-3 minggu baru kita kupas kulitnya ini. Jadi nanti seperti ini. Ini nggak akan mati. Nah, oke. Ini kita naikkan ke atas ke para-para untuk pohon ini. Ini usia pohonnya sekitar 4 bulan. Nih, langsung ke para-para kita belokkan ke sana. Dan di sini tidak ada percabangan primer yang kita belokkan saja. Seperti ini. Nah, ini. Sampai sini. Tumbuh 1 cabang. Ke kiri, 1 cabang kita teruskan. Jadi primer dan sekunder. Batang primer adalah batang dari akar naik ke atas atau batang utama. Ini namanya batang primer. Setelah kita belokkan, ini bisa kemudian kita tunjuk sebagai cabang sekunder. Sebenarnya ini cabang primer karena pohon atau cabang pertama.
tetapi bisa kita jadikan sekunder. Beda ya. Primer dan sekunder. Ini sekunder yang kita jadikan, dan kali ini tidak kita jadikan sekunder, tetap kita jadikan primer. Nah, ketika ini membelokkan ke para-para seperti ini, primer kita belokkan kemudian kita tumbuhkan seperti ini, maka bat-bat ini kemudian kita sebut menjadi cabang tersier, lalu batang primer yang kita belokkan ini kemudian kita sebut sebagai atau kita jadikan sebagai cabang sekunder. Tetapi pada video kali ini kita tetap menjadikan cabang primer seperti ini. Lalu setelah kita pangkas di sini, awalnya ini kurang vigor, kemudian kita pangkas, kita tumbuhkan cabang 2, 1, 2. Ini cabang sekunder atau cabang kedua. Nah, cabang-cabang yang tumbuh di cabang sekunder inilah yang kemudian kita sebut sebagai cabang tersier. Jadi cabang tersier adalah cabang ketiga. Cabang pertama adalah primer atau pohonnya. Kemudian cabang yang tumbuh di cabang primer namanya cabang sekunder. Ini cabang yang tumbuh di cabang primer ini primer, ini kita sebut sebagai sekunder. Cabang yang tumbuh di dua cabang sekunder ini kemudian kita sebut sebagai cabang tersier. Nah, lalu dua cabang ini tidak kita tumbuhkan cabang lagi, itu tunas air kita buang semuanya, sehingga belum terbentuk cabang tersier. Tetapi sahabatku itu ingin membuahkan dari cabang ini. Bisakah anggur dibuahkan dari cabang sekunder? Lalu bagaimana caranya? Karena tidak memiliki cabang tersier. Oke, kita mulai. Oke, ini cabang sekunder. Kita belokkan ke sini. Lalu kita batasi di ujung. Setelah kita batasi, but-butnya mulai menyembul. Dan ini tidak ada tunas air ya, tidak ada cabang. Kita lakukan pemupukan generatif menggunakan pupuk magnesium sulfat, monokalium fosfat, dan KNO3 putih dengan takaran MKP 1 sendok makan, KNO3 putih 1 sendok makan, magnesium sulfat 1 sendok teh pada pohon ini, dicampur dalam 5 liter air, kita siramkan ke media tanam yang ada di sana, di pohon ini. 1 minggu sebelum pemangkasan. Pupuk sebelumnya adalah pupuk vegetatif, yaitu menggunakan PSB, POC, dan NPK Ponska Plus, sama seperti yang lain. PSB dan POC kita selang-seling seminggu sekali. Kemudian NPK-nya 1 bulan sekali, 1 sendok makan untuk 1 pohon. NPK Ponska Plus. Nah, setelah 1 minggu kita aplikasikan pupuk generatif, baru kita lakukan pemangkasan. Pangkas di ujung di sini. Lalu daun-daunnya kita buang sampai di cabang yang kita inginkan berbuah. Nah, ini mulai dari sini. Karena but yang di depannya kurang mendukung atau kurang potensial. Jadi kita mulai dari bat ini, daun kita buang. Setelah daun kita buang, depannya kita kerat seperti ini. Nah, kita bikin perlukaan di depan bat. Tujuannya adalah merangsang bat ini pecah, serta menghambat jalur nutrisi supaya terhenti dan menumbuhkan tunas bat ini. 1, ini juga sudah kita hambat, tumbuh ya, tumbuh, semuanya tumbuh. Nah, apakah betul dengan cara seperti ini anggur ini bisa berbuah? Oke, kalau di cabang seperti ini atau tunas yang baru seperti ini belum bisa kita lihat ya, tetapi di ujung-ujung yang sudah besar seperti ini bisa kita lihat. Ini hasilnya berbuah. Varian Angelica sudah nampak ya, 2 klaster bunga. Nah, lalu bagaimana jika batnya pecah 2 seperti ini? Jangan salah ya, jangan sampai keliru. Kita membuang tunas terluar. Nah, tunas terluar itu yang mana? Ini batangnya atau cabangnya. Ini cabang yang dekat dengan batang ini tidak kita buang. Yang kita buang adalah cabang terluar yang jauh. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak membawa bunga.
Nah, tunas utamanya adalah ini. Ini memang lebih besar, tetapi jelas dapat dipastikan ini tidak membawa bunga. Kalaupun membawa bunga, hasilnya tidak baik. Kita ambil yang dalam. Nah, ini. Nanti ini akan membawa bunga yang lebih baik daripada yang ini. Seperti itu. Nah, ini udah kelihatan tuh ada klaster bunganya. Tuh, untuk yang ini. Ini juga sudah tuh, terlihat. Ini juga sudah terlihat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita akan pecahkan 8 tersier di sekunder yang ini. Nah, setelah kita daun-daun kita buang seperti ini, pada saat pemangkasan kita tidak boleh membuang seluruh daunnya. Nih, kita lihat, perhatikan nih. 1, 2, 3, 4. Daun ini kita pelihara. 1. Nanti kita jelaskan. Lalu ini kita pecahkan, daunnya kita buang, kita pelihara lagi 1 daun. Nih, ini kita buang. Ya, penampakannya seperti ini. Supaya pengolahan nutrisi tetap berjalan dan batang ini tidak kering setelah kita lakukan pemangkasan di ujung sana, karena cabang ini masih berwarna hijau, belum berkayu. Nah, dengan adanya daun-daun ini, maka batang ini tidak akan kering. Dia akan tetap menarik nutrisi ke ujung. Seperti itu. Untuk menghindarkan tanaman ini dari kematian setelah kita lakukan pemangkasan. Ini sekunder pertama. Lalu kita berpindah ke cabang yang ini. Nih, ini sekunder kedua. Ini seperti ini ya pohonnya nih. Ini jadi kawan-kawan bisa simak. Ini primernya naik. Nih, ke sana. Kita pangkas di sini, kita tumbuhkan jadi 2 sekunder. Nah, yang tadi sekunder yang ini tuh. Sampai sana ya. Lalu kita berpindah ke sekunder satunya dengan cara yang sama. Ini sudah seprut semua. Nah, ini ada kutu apa ini? Ini seperti kutu, tapi parasit ini sifatnya. Kita harus teliti karena ini berkamuflase pada batang, mirip sekali dengan batang anggur. Dia menghisap nutrisi. Harus kita buang. Nah, nih. Ini udah mau seprut. Ini sudah seprut. Nah, seperti ini kasusnya. Ini cabang ini 2. Yang luar kita buang seperti ini. Nah, ya. Kita buang. Kita sisakan 1. Sama seperti ini. Nih. Ini tumbuh 2. Nih, lihat ya. Buang cabang terluar. Terluar itu yang jauh dari batang. Ini batang, ini dalam, ini luar. Ini yang luar yang kita buang. Yang membawa bunga yang dalam sana. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kawan-kawan setelah memangkas tumbuh 2 tunas, buanglah tunas terluar. Kalau untuk ini varian Fragrandus ini hasilnya. Varian ini sangat genjang untuk Fragrandus ini. Bisa kita lihat bunganya. Cukup bagus. Ini juga varian Fragrandus. Genjang kalau varian ini. Ini cabangnya masih sangat kecil nih. Selidi. Kalau ini pakai tersier. Bawa klaster bunga. Oke. Jadi kawan-kawan yang masih pemula karena belum mengerti cara pembentukan cabang, dan pohon ini saya tiru dengan pohon kawan saya sesuai dengan apa yang ditanyakan, bentuknya pun saya sesuaikan. Dia hanya memiliki batang primer yang dipangkas, kemudian tumbuh 2 cabang sekunder, tidak ada cabang tersiernya karena seluruh tunas airnya telah dia buang. Sedangkan dia ingin sekali anggurnya berbuah, sehingga nanya ke saya bagaimana solusinya. Lalu saya tiru apa yang terjadi pada teman saya pada pohon ini. Variannya juga saya samakan, Angelica, untuk membuktikan bahwa membuahkan anggur di cabang sekunder itu bisa dilakukan. Untuk selanjutnya, nanti setelah ini buah ini kita jadi buah dan kita panen, kita akan melakukan pemangkasan 2 mata tunas di setiap cabang ini, karena ini adalah cabang tersier. Untuk apa? Untuk kita jadikan arem, sehingga tersier nanti akan tumbuh di cabang-cabang dari tunas bat yang saat ini membawa klaster bunga seperti ini. Pemupukan untuk fase ini hanya menggunakan POC dan PSB. Pupuk pemupukan kimia kita hentikan, aplikasi fungi dan insek kita hentikan, nanti kita lanjutkan kembali setelah berry set.
bunga mekar, terbentuk beri anggur kecil-kecil, baru di situ kita mulai pemupukan kimia kembali menggunakan NPK Ponska Plus 1 bulan sekali dan aplikasi fungisida dan insektisida. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang kurang jelas boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.